Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adi. Di video ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Di mana video ini saya akan membahas atau bercerita tentang apakah kita itu menderita penyakit yang namanya MA ataupun GERD dan ataupun juga anxiety disorder, teman-teman. Nah, ketiga penyakit ini biasanya berhubungan, teman-teman. Tetapi ada saja orang yang mengalami hanya penyakit MA saja, tidak mengalami kecemasan dan tidak mengalami yang namanya GERD, teman-teman. Nah, kemungkinan teman-teman, apakah dengan begitu lamanya kita menderita penyakit ini, kemungkinan besar orang yang begitu lama menderita penyakit MA biasanya pasti disertai yang namanya dengan GERD dan juga anxiety disorder. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teman-teman, kita itu biasanya terlalu terbuai ataupun terlalu sering diserang yang namanya semua sensasi yang berdatangan itu, teman-teman. Jadi akhirnya kita itu menderita yang namanya GERD dan juga anxiety disorder. Jadi untuk membahasnya, teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan penyakit MA itu apa saja dan GERD itu apa saja dan juga anxiety itu apa saja. Nah, untuk yang pertama, penyakit MA. Penyakit MA ini lumrahnya orang-orang seluruh dunia itu semua menderita penyakit MA. Tetapi ada yang disertai kecemasan, ada yang tidak. Nah, untuk penyakit MA ini, teman-teman, biasanya disebut dokter itu ada yang namanya dispepsia. Nah, dispepsia ini, teman-teman, bisa dibagi dua ataupun dikategorikan dua bagian. Yang pertama itu dispepsia fungsional dan yang kedua itu dispepsia organik. Nah, dispepsia fungsional ini, teman-teman, di mana lambung kita itu dalam keadaan baik-baik saja, tetapi fungsinya itu yang bermasalah. Misalkan teman-teman, teman-teman itu lagi megang sesuatu, tangan teman-teman itu tidak apa-apa, tidak mengalami luka, tidak mengalami bengkak. Tapi ketika lagi memegang sesuatu, teman-teman itu tidak bisa, teman-teman. Karena apa? Semua jari-jari teman-teman itu mengalami gangguan sehingga tidak bisa mencengkeram seperti ini. Nah, begitu juga lambung kita tidak bisa bekerja dengan baik karena fungsinya itu terganggu, teman-teman. Terus apa sih yang disebut dengan dispepsia organik? Nah, untuk dispepsia organik ini, teman-teman, biasanya di kedokteran biasa juga sering disebut namanya gastritis, teman-teman. Gastritis ini, teman-teman, ini di mana lambung itu mengalami goresan ataupun mengalami luka ataupun mengalami yang namanya benjolan di dalam lambung kita itu, teman-teman. Nah, luka yang ada di lambung itu, teman-teman, bukan seperti luka yang ada di luar tubuh kita yang tersayat mungkin oleh pisau ataupun oleh ranting. Itu bukan seperti itu lukanya, teman-teman. Luka yang ada di lambung kita itu, teman-teman, seperti sariawan yang ada di bibir kita yang biasa putih-putih ataupun yang bentol-bentol yang ada di lidah kita. Nah, begitulah kondisi yang ada di lambung kita yang sering disebut gastritis ini, teman-teman. Terus itu, teman-teman, biasanya orang yang terkena gastritis ini sering mengalami yang namanya rasa dingin, rasa mudah demam, sudah itu tangannya itu sering berkerut seperti orang kedinginan habis mandi. Terus juga biasanya orang yang mengalami gastritis ini biasanya BAB-nya itu sering bercampur darah, teman-teman. Nah, ini orang yang mengalami gastritis ini biasanya harus minum obat dokter biar cepat sembuh, teman-teman. Karena apa? Obat dokter itu bisa melapisi bagian lambung kita ketika kita itu dalam keadaan makan ataupun dalam mencerna suatu makanan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami yang namanya gastritis ataupun BAB-nya kadang berdarah, itu silakan teman-teman pergi ke dokter, teman-teman. Nanti akan dikasih obat, biasanya cairan yang warna pink ataupun apa, nanti biasanya dikasih obat untuk pelapis lambung kita itu, teman-teman. Terus GERD, teman-teman. GERD ini apakah sih yang disebut GERD ini? Nah, sepengetahuan saya, GERD ini adalah di mana asam lambung yang ada di lambung kita itu, teman-teman, refleks ataupun naik ke atas, teman-teman. Jadi menyebabkan tenggorokan ataupun dada kita mengalami panas dan tenggorokan merasa mengganjal, sudah itu gigi kita sering keropos, lidah kita kadang itu sering asam. Nah, itu semua disebabkan dengan namanya asam lambung, teman-teman. Biasa juga disebut GERD, teman-teman. Terus kenapa sih bisa terjadinya GERD? Nah, GERD ini, teman-teman, bisa terjadi karena pola makan kita yang buruk. Biasanya kita itu habis makan langsung rebahan tanpa
kita itu harus duduk ataupun jalan-jalan dulu tanpa dijeda dulu, pokoknya habis makan itu kita itu langsung rebahan teman-teman, sehingga asam lambung kita itu bisa naik ke atas teman-teman. Nah terus selanjutnya anxiety disorder. Anxiety disorder ini teman-teman ialah faktor kecemasan yang berlebih. Sebenarnya semua orang itu mengalami kecemasan, tetapi bagi penderita asam lambung itu biasanya disertai dengan kecemasan. Kenapa bisa timbul kecemasan? Karena semua sensasi yang kita rasakan ataupun penyakit emah yang kita rasakan ini tidak kunjung sembuh teman-teman, sehingga timbullah pikiran-pikiran yang negatif menumpuk sehingga menimbulkan rasa cemas yang berlebih di pikiran kita teman-teman. Dan akhirnya lama-kelamaan apabila kecemasan ini terus bertumpuk bisa menimbulkan yang namanya panic attack. Nah panic attack ini sungguh tidak enak teman-teman. Apabila teman-teman belum mengalaminya, jangan sampai mengalami yang namanya panic attack kalau bisa. Tapi kalau yang sudah pernah mengalaminya, pasti teman-teman sudah tahu bagaimana rasanya yang namanya panic attack itu. Mungkin teman-teman dari pengalaman saya dulu terkena penyakit ini cukup lama, selama 2 tahun. Jadi saya sudah tahu betul apa sih rasanya yang namanya panic attack, mengalami yang banyaknya sensasi itu, terus bagaimana cara saya untuk bangkit, di mana mental kita jatuh, terus itu orang sekitar kita tidak mengerti. Pokoknya semua penyakit ini, tentang penyakit ini sungguh tidak nyaman dan tidak enak, mengganggu semua aktivitas kehidupan kita teman-teman. Walaupun penyakit ini tidak berbahaya, tetapi semua aktivitas kita itu bisa terganggu, bisa terbengkalai. Karena dulu saya juga selama 1 tahun saya itu berhenti bekerja, dan selama 9 bulan ataupun 7 bulan saya itu hanya berdiam diri di kamar, mengurung diri. Karena apa? Karena dulu saya juga terkena yang namanya fobia sosial. Fobia sosial ini ya diakibatkan saya itu selalu sering menyendiri di kamar teman-teman. Jadi akhirnya untuk bertemu orang-orang itu rasanya itu rasa takut ada, rasa malu ada. Akhirnya saya itu lebih nyaman sendirian, lebih nyaman ketika sendiri, dan untuk berbaur dengan orang-orang sekitar itu merasa tidak enak teman-teman. Akhirnya saya bisa bangkit dari keterpurukan ini dengan segala perjuangan, dengan segala kesabaran, dan alhamdulillah saya bisa sembuh, bisa normal. Dan harapan saya teman-teman bisa kembali juga seperti dulu, bisa normal kembali, dan bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa berkeluarga, bisa menikah, bisa mencari nafkah. Karena apa? Orang yang terkena penyakit ini biasanya untuk bekerja saja pasti sulit, apalagi untuk bekerja berat, bekerja ringan saja sulit. Jadi kalau bisa teman-teman lakukan yang terbaik, pahami benar-benar tentang penyakit ini dan sering berobat, makan teratur, jaga pola hidupnya, jaga pola makannya. Jangan sampai teman-teman itu berlarut-larut dalam penyakit ini. Usahakan teman-teman harus bangkit. Memang terkadang kita itu jatuh bangun teman-teman. Terkadang kita itu bisa bangkit, tetapi besoknya sudah lemah kembali. Karena apa? Penyakit ini, sensasi yang datang itu, hari ini datang, besok hilang, hari ini datang, besok hilang. Begitu terus menerus teman-teman, sehingga kita itu jatuh dan mental kita itu down, dan akhirnya kita itu tidak semangat untuk menjalani kehidupan ini, dan kita itu mengalami yang namanya depresi kadang-kadang. Tapi teman-teman harus bersabar, teman-teman harus kuat. Karena apa? Semua penyakit pasti akan sembuh, yakinlah teman-teman. Setiap penyakit pasti ada obatnya, yakinlah teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, tetaplah bersabar, tetaplah berikhtiar, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah bekerja walaupun semampunya saja. Harapan saya dengan adanya video ini semoga teman-teman terbantu, semoga teman-teman termotivasi, semoga teman-teman bisa sembuh kembali dan sehat normal seutuhnya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.